Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil izzati wa jalal wasil karim azimil ifdal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin litutammima makarimal akhlaq wa ala syairil a'immata mujtahidina qaimaini bihfaduna muslimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana senantiasa memberikan kita nikmat yang tak terukur, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam marilah kita surah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya Salman Al-Fauzi, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, mata kuliah Pendidikan Ilmu Islam. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi yang akan membawakan judul dasar dan tujuan ilmu pendidikan Islam serta perbedaan antara dasar pendidikan Islam dan pendidikan Barat. Baik. Saya akan memulai dari apa itu pendidikan. Menurut kalian itu pendidikan itu apa? Jadi pendidikan di sini yaitu pendidikan merupakan suatu unsur penting untuk membentuk sebuah karakter dan membangun peradaban suatu bangsa, karena bila kita telusuri majunya sebuah bangsa atau peradaban itu bukan karena tentaranya kuat, tetapi karena pendidikan yang mereka miliki. Hingga saat peradaban itu runtuh, kita masih bisa merasakan, melihat puing-puing peninggalan yang mungkin tidak hanya berupa museum monumen saja, tapi juga kaidah keilmuan mereka digunakan hingga sepanjang masa. Sebut saja filsafat Yunani dan Romawi kuno seperti Aristoteles, Plato, dan yang lain. Atau dalam Islam kita akan mengenal orang-orang hebat dengan kecerdasan multiply seperti Avicenna, Averroes, dan Imam Ghazali, dan yang lainnya. Jadi pendidikan Islam itu apa? Yaitu Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW mengandung implikasi kependidikan yang bertujuan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Di dalamnya terkandung suatu potensi yang mengacu kepada dua fenomena perkembangan, yaitu satu, potensi psikologis yang mempengaruhi manusia untuk menjadi sosok pribadi yang berkualitas, bijak, dan menyandang derajat mulia melebihi makhluk lainnya. Kedua, potensi perkembangan kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang dinamis dan kreatif serta responsif terhadap lingkungan sekitarnya, baik yang alamiah maupun yang ijtimaiyah, di mana Tuhan menjadi potensi sentral perkembangannya. Baik, untuk selanjutnya itu apa sih pengertian dari pendidikan Barat? Jadi ilmu pendidikan Barat yaitu ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan Barat, dibentuk dari acuan pemikiran falsafah mereka yang dituangkan dalam pemikiran yang bercirikan materialisme, idealisme, sekularisme, dan rasionalisme. Pemikiran ini mempengaruhi konsep, penafsiran, dan makna ilmu itu sendiri. René Descartes misalnya, tokoh filsafat Barat asal Prancis ini menjadikan rasio sebagai kriteria satu-satunya dalam mengukur kebenaran. Selain itu, para filosof lainnya seperti John Locke, Immanuel Kant, Martin Heidegger, Emilio Betti, Hans-Georg Gadamer, dan lainnya juga menekankan rasio dan panca indera sebagai sumber ilmu mereka, sehingga melahirkan berbagai macam paham dan pemikiran seperti empirisme, humanisme, kapitalisme, eksistensialisme, relativisme, ateisme, dan lainnya, yang ikut mempengaruhi berbagai disiplin keilmuan seperti dalam filsafat, sains, sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, dan lainnya. Nah, di sini juga ada beberapa pendapat daripada tokoh-tokoh masyarakat, seperti misalnya menurut Dr. Yusuf Qaradawi, yaitu memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam sebagai pendidikan manusia seutuhnya berupa akal dan hatinya, rohani dan jasmani, serta akhlak dan keterampilannya. Dan juga menurut Dr. Hasan Tanggulung bahwa pendidikan Islam sebagai proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetiknya saat di akhirat kelak. Nah, dari dua pendapat di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya mementingkan pembentukan pribadi untuk kebahagiaan dunia semata, tapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Selain itu, pendidikan Islam juga berusaha membentuk karakter-karakter yang bernapaskan Islam, sehingga pribadi-pribadi yang terbentuk dan tidak lepas dari agama, kemudian Islam juga kemudian
marja yang sangat mutawatir, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang dapat menyeimbangkan kehidupan manusia tanpa timpang sebelah. Hal ini tentu sangat berbeda bila dibandingkan dengan pendidikan barat yang hanya mengandalkan rasio dan logika, mengabaikan nilai-nilai penting dalam agama, dan bahkan memisahkan antara kehidupan pribadi dengan agama yang diajitnya. Selain itu, pendidikan hanya terfokus pada kebahagiaan jasmani semata dan mengabaikan rohani. Maka, tidak heran bila kita melihat sebuah negara maju dengan pendidikan nomor 1 di seluruh dunia, tapi memiliki tingkat bunuh diri paling tinggi di seluruh dunia, mengalahkan pada korban Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Itu tidak lain karena mereka sangat haus akan kebutuhan rohani yang sudah lama tidak terisi. Dalam pendidikan barat, ilmu itu tidak dapat dilahir dari pandangan hidup tertentu dan agama tertentu. Menurut Naqib al-Atos, ilmu dalam peradaban barat tidak dibangun atas dasar kepercayaan wahyu dan agama, namun dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofi yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya, ilmu pengetahuan serta nilai-nilai etika dan moral yang diatur oleh manusia akan terus berubah-ubah, hingga akhirnya cara pandang yang seperti inilah yang akan melahirkan ilmu-ilmu sekuler. Masih menurut Al-Alfas, ada 5 faktor yang sangat berpengaruh dalam pola pikir para ilmuwan barat, sehingga membentuk pola-pola barat, yaitu menggunakan akal untuk membimbing manusia, bersikap dualitas terhadap realitas dan kebenaran, menegaskan aspek eksistensi yang memprosesikan pandangan hidup sekuler, menggunakan doktrin humanis, menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan terhadap fitrah dan eksistensi kemanusiaan. Maka dari semua penjelasan singkat yang saya paparkan di atas, kita temukan perbedaan yang sangat jauh sekali antara pendidikan Islam dan Barat. Seperti yang sudah dibahas di awal, pendidikan Islam berpusat pada wahyu dari ilahi dan sunnah dari Nabi. Allah adalah pencipta manusia, Dia maha tahu, maha teliti, apa yang telah diciptakannya sudah tentu. Bila pendidikan yang kita miliki ini berpusar pada Quran dan sunnah, yang akan menghasilkan manusia-manusia yang semakin merunduk, merasa bodoh dengan bertambahnya ilmu yang dimilikinya. Ilmu barat akan bergantung pada empiris, rasional, dan cenderung materialistik, serta memandang rendah ilmu Islam yang diperoleh melalui wahyu dan kitab. Terakhir, bila pada pondasi yang dimiliki oleh barat dan Islam saja sudah berbeda, maka sudah dapat dipastikan bahwa hasil dari keduanya akan berbeda pula. Jika barat hanya menghasilkan orang-orang sekuler yang semakin menjauhkan manusia dari Tuhannya dan agamanya, maka Islam justru membangun pemikiran dan keseimbangan aspek rohani dan jasmani seorang muslim yang akan semakin menambah keimanannya kepada Allah. Ini juga dikemukakan oleh pendidik barat, tokoh pendidik barat, yaitu John Dewey, mengatakan bahwa pendidikan suatu bangsa dapat ditinjau dari 2 segi. Pertama, dari sudut pandang masyarakat, community perspective, dan kedua, dari segi pandangan individual perspektif. Dari segi pandangan masyarakat, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan, terpendam, dan tersembunyi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dari beberapa materi tentang ilmu pendidikan Islam, dasar-dasar dari pendidikan Islam dan juga pendidikan Barat, dan juga perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan Barat. Untuk selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya tentang pendidikan Islam dan Barat di atas memperlihatkan adanya kesenjangan pola berpikir yang penjelasan digunakan para ilmuwan mereka sehingga menghasilkan karakter yang berbeda. Jika sumber dan metodologi ilmu di Barat bergantung sepenuhnya kepada kaedah empiris, rasional, dan cenderung materialistik, serta mengabaikan dan memandang rendah cara memperoleh ilmu melalui wahyu dan kitab suci, maka metodologi dalam ilmu pengetahuan Islam bersumber dari kitab suci Al-Quran yang diperoleh dari wahyu, sunnah Rasulullah SAW, serta ijtihad para ulama. Jika westernisasi ilmu hanya menghasilkan ilmu-ilmu sekuler yang cenderung menjauhkan manusia dengan agamanya, maka islamisasi ilmu justru mampu membangunkan pemikiran dan keseimbangan antara aspek rohani dan jasmani pribadi muslim yang akan menambahkan lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dan apa yang bisa saya paparkan materi-materi tersebut. Semoga bermanfaat bagi kalian dan terutama saya sebagai seorang Salman Al-Fauzi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Okay, thanks for watching.
Undur maqala wa la tandur man qila. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.